screenshot dari apa yang disampaikan oleh BPKP tadi, karena ini sifatnya segera, jadi nanti yang Bapak Ibu bisa ketahui nanti kaitannya dengan keikutsertaan Bapak Ibu di kegiatan upgrading itu. Oke. Jadi sebelumnya kami tadi juga menyampaikan terima kasih banyak atas ini kegiatan yang akan diselenggarakan oleh BPGP ini. Yang pertama Bapak Ibu, ini langsung saja. Jadi rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BPGP itu nanti ada dua. Yang pertama adalah simposium, yang kedua adalah seminar. Dan nanti Bapak Ibu bisa memilih apakah memilih simposium atau seminar. Simposium itu nanti Bapak Ibu syaratnya adalah mengirimkan karya seperti kemarin yang Bapak Ibu ikuti ketika ikut seleksi di narasumber bagi praktik baik. Nah nanti jadi istilah ini bisa dikatakan cepet-cepetan gitu untuk mencapai angka 1000 itu, dan nanti terus dipilih 600 peserta. Nah, tapi yang perlu digarisbawahi ketika sampai 1000 itu yang dipilih 600 itu bukan karya yang paling cepat masuk, tapi tetap nanti dipilih oleh BPGP lewat seleksi. Nah, seleksinya kapan? Nanti ada ini saya sampaikan nanti di timeline-nya di slide berikutnya gitu. Jadi nanti kegiatan simposium itu tanggal 20 dan 21 Oktober di salah satu hotel di Solo. Kemudian seminarnya itu tanggal 22 Oktober. Jadi Bapak Ibu ketika lolos di simposium nanti otomatis akan ikut di seminarnya. Ada sekitar 6 atau 7 subtema yang nanti akan disampaikan di kegiatan simposium itu. Nanti Bapak Ibu bisa berkesempatan untuk menjadi wakil dari setiap subtema itu. Nah, kemudian untuk seminarnya itu tanggal 22 Oktober di Editorium UMS Solo. Kuota 6.000 peserta terpilih. Oke, lanjut. Kemudian untuk kepesertaannya itu dari PGP angkatan 5, 6, dan 7 yang dinyatakan lulus PGP reguler. Kemudian tamu undangan. Kemudian peserta dapat memilih mendaftar simposium atau seminar saja. Tadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, pendaftar simposium diwajibkan mengirimkan naskah berbagi praktik baik. Kemudian ada juga tadi pertanyaan dari peserta, itu dari peserta ini ya, maksudnya koordinator dari daerah lain, saya lupa tadi dari mana. Itu kaitannya dengan naskah yang akan dikirimkan. Yang pasti naskah yang dikirimkan itu berbeda dengan naskah yang sudah pernah kita lombakan. Kemudian yang kedua sudah pernah kita ikutkan di acara yang lain. Meskipun temanya sama, tapi Bapak Ibu diminta untuk menyisipkan kebaruannya apa. Jadi sesuatu yang baru itu apa yang ada di berbagi praktik jenengan yang berbeda dengan naskah sebelumnya yang sudah pernah jenengan ikutkan lomba, sudah pernah jenengan ikutkan di contoh di NSBP kemarin, berbagi praktik baik kemarin. Itu harus ada sedikit yang berbeda dari yang sudah. Kemudian ini Bapak Ibu, subtema yang mulai bisa jenengan persiapkan itu pertama adalah kemampuan literasi. Kemudian yang kedua kemampuan numerasi, ketiga adalah karakter, yang keempat itu iklim keamanan sekolah, kemudian 5 iklim kebinekaan, 6 kualitas pembelajaran. Bapak Ibu tidak menutup kemungkinan nanti misalnya Bapak Ibu mengangkat tema kemampuan literasi, mungkin Bapak Ibu juga sedikit banyak juga menyinggung tentang numerasi. Karena ada dua bagian, dua hal ini kadang tidak bisa terpisahkan gitu. Tapi Bapak Ibu porsi mana yang jenengan lebih dominan itu yang jenengan nanti pilih ya. Misalnya dominan di literasi jenengan nanti memilih subtema literasi. Kemudian tidak menutup kemungkinan juga nanti Bapak Ibu juga bisa memilih juga untuk yang kualitas pembelajaran itu misalnya berkaitan dengan diferensiasi pembelajaran, kemudian yang sesuatu yang lagi berkaitan dengan kurikulum merdeka ini.
Ini tadi sudah saya jelaskan nggih, untuk semua naskah yang masuk dinilai dipilih maksimal 600 naskah. Kemudian untuk diundang pada kegiatan simposium. Satu naskah terpilih pada subtema mendapat kesempatan, nah tadi sudah saya sampaikan. Jadi ini Bapak Ibu kesempatan yang bagus, Bapak Ibu yang ketika sudah mempunyai best practice, sudah pernah didiseminasikan, beri sentuhan yang baru dari Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa mempunyai kesempatan untuk mendiseminasikan di tempat yang lebih besar lagi atau lebih luas lagi gitu Bapak Ibu. Kemudian puncak upgrading kepemimpinan pembelajaran yang menghadirkan 6.000 guru penggerak angkatan 5, 6, dan 7 di Provinsi Jawa Tengah. Kemudian akan dihadirkan juga Dirjen GTK dan pemerhati pendidikan yang akan berdiskusi secara interaktif mengenai pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kemudian menampilkan performa guru penggerak dan bintang tamu untuk menyemarakkan upgrading kepemimpinan pembelajaran. Saya kira sudah jelas yang ini, guys. 3 poin ini, guys. Kemudian lah ini Bapak Ibu lini masanya. Jadi mulai dari Pak Eko. Nggih, pripun Bu? PT-nya belum jalan kayaknya, apa di tempat saya aja ya? Belum ya? Ini saya sudah ditampilkan. Belum, Pak. Oh, sebentar. Iya, Bu. Udah, Pak. Ini sudah nih. Ini sudah ya. Tadi sampai dari awal Bu, dari rangkaian kegiatan ini sudah. Kalau ini sudah. Oh, berarti ini belum. Ini belum ya. Oke, saya mulai dari ya. Oke, saya mulai dari kepesertaannya ini. Kalau yang atas tadi kan sudah saya jelaskan ini. Rangkaian kegiatan simposium dilaksanakan pada tanggal 20 dan 21 Oktober di Hotel Solo. Kuotanya 600 peserta terpilih. Kemudian yang seminar itu dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober di Auditorium UMS Solo. Bapak Ibu nanti yang terpilih menjadi peserta di simposium nanti otomatis akan menjadi peserta di seminar. Jadi nanti Bapak Ibu berada 3 hari di Solo, Ibu. Kemudian selanjutnya slide berikutnya untuk kepesertaan guru penggerak angkatan 5, 6, dan 7 yang dinyatakan lulus program PGP reguler BPGP Provinsi Jawa Tengah. Oke. Nyun sewu Bapak Ibu yang tempat kita kan di Demak ini kan ada 2 nggih, Pak Ivon sama Bu siapa itu Bu Lulu Lulu yang dari Bali dan Pak Ivon yang dari Sulawesi kalau itu. Nah, itu karena ikut guru penggeraknya bukan angkatan 5 dan 7, berarti nyun sewu kayaknya belum bisa Pak, belum bisa ikut upgrading di kegiatan angkatan 5, 6, dan 7 ini. Oke, kemudian tadi sudah saya jelaskan peserta dapat mendaftar simposium atau seminar saja. Kemudian ini hal yang perlu Bapak Ibu perhatikan ketika mau mendaftar di simposium. Jadi ada beberapa subtema yang bisa jenengan pilih. Pertama adalah kemampuan literasi, kemampuan numerasi, karakter, iklim keamanan sekolah, iklim kebinekaan, kualitas pembelajaran. Nah, tentunya ini berkaitan dengan gaya selingkung Bapak Ibu. Jadi gaya penulisan dari best practice ini nanti akan disampaikan pada tanggal 15 Bapak Ibu. Jadi yang penting nanti ketika link sudah di-share kepada saya atau di grup kami di koordinator itu nanti akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu kaitannya dengan link pendaftaran. Nah, kemudian 1 sampai 6 ini tadi seperti yang sudah saya sampaikan meskipun belum terlihat slide PPT-nya nggih. Ini secara parsial ini kan nanti kemudian bisa beririsan. Artinya literasi juga bisa kita berbicara tentang numerasi. Tapi nanti ketika di pendaftaran Bapak Ibu lihat best practice jenengan itu condong di mana? Apakah condong di literasinya, apakah condong di
numerasinya. Gitu Bapak Ibu. Terus berikutnya puncak upgrading ini nanti menghadirkan 6.000 guru penggerak angkatan 5, 6, dan 7 di Provinsi Jawa Tengah. Kemudian akan menghadirkan Dirjen GTK dan pemerhati pendidikan yang akan berdiskusi secara interaktif mengenai pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, kemudian menampilkan performa guru penggerak dan bintang tamu yang siap menyemarakkan upgrading kepemimpinan pembelajaran. Jadi yang perlu saya sampaikan di sini, ini nanti Bapak Ibu punya kesempatan yang lebih luas lagi ketika Bapak Ibu punya best practice yang mungkin sudah pernah didiseminasikan di tempat lain, tapi sesuai yang saya terima dari apa yang disampaikan oleh panitia BPKP tadi, naskah yang dikirimkan ke atau untuk acara ini itu adalah naskah yang ada kebaruannya Bapak Ibu. Ada sesuatu yang baru, something new gitu ya. Jadi sesuatu yang baru, apa yang berbeda dengan naskah-naskah yang sudah pernah jenengan ikutkan itu di lomba ataupun di apa kemarin ada kegiatan itu ya, narasumber berbagi praktik baik itu juga sudah pernah kita ikutkan misalnya, tapi Bapak Ibu harus menyisipkan sesuatu yang baru. Nah kemudian lagi ya nanti ya, sebentar. Oh ini kayaknya sudah jelas 1.1, 2, 3 sudah. Kemudian Bapak Ibu ini terkait persiapan Bapak Ibu, kenapa tadi saya sampaikan kalau bisa segera, karena nanti ini terkait persiapan Bapak Ibu, karena nanti 11 atau Senin nanti kita ini sudah bisa mendaftar di kegiatan ini Bapak Ibu. Jadi mulai start tanggal 11 sampai 15 itu nanti peserta mendaftar pada tautan yang disediakan. Nanti bisa nanti saya share kalau sudah mendapatkan informasi dari BPKP, ataupun tidak nanti kalau Bapak Ibu bisa ini saya mengunjungi web dari BPKP, nanti diupload di sana Bapak Ibu. Kemudian tanggal 15 itu dan nanti ada coaching klinik bagaimana penulisan naskah Bapak Ibu. Jadi 11 itu sudah mulai pendaftaran, 15 itu nanti terus ada dilanjut dengan coaching klinik tentang penulisan naskah atau gaya selingkuh yang nanti disampaikan oleh dari BPKP. Tanggal 16 sampai 28 September nanti unggah naskah Bapak Ibu. Jadi pendaftar simposium, jadi Bapak Ibu tadi kan mendaftar apakah memilih simposium ataukah memilih seminar. Kalau memilih seminar berarti Bapak Ibu tidak berkewajiban untuk mengirimkan naskah. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu memilih simposium, Bapak Ibu berarti kan ada ini ya, ada kewajiban untuk mengirim naskah yang mana naskah itu akan diseleksi oleh panitia untuk diikutkan pada kegiatan simposium. Tanggal 16 sampai tanggal 28. Kemudian pengumuman naskah itu nanti ini ya disampaikan tanggal 10 Oktober. Peserta yang lolos akan diundang pada simposium. Kemudian tanggal 20 sampai 21 Oktober nanti pelaksanaan simposium di salah satu hotel di Solo. Itu. Nah ini Bapak Ibu untuk laman resminya di BPKP nanti bisa dikunjungi. Jadi seperti kita mengunjungi ini ya SIM PKB kita ya. Tiap hari kita cek apakah ada info-info yang penting kaitannya dengan ini guru penggerak. Nah kemudian ini Bapak Ibu, ini kabar gembira juga. Nah sini ada sedikit reward dari panitia dari BPKP dalam hal ini. Jadi bagi peserta simposium nanti yang lolos itu nggih naskahnya nggih. Nanti tanggal 20 sampai 22 itu ada di hotel dan editorium. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, ketika Bapak Ibu lolos di simposium otomatis akan ikut di seminarnya. Itu yang di fasilitasnya apa Bapak Ibu? Itu ini full transport at cost. Kemudian penginapan.
kemudian uang harian, kemudian simposium kit. Kemudian bagi peserta seminar 22 itu bantuan transport ada 105.000, kemudian uang harian 95. Dan informasi tambahan nanti dapat snack Bapak Ibu. Tambahan, tidak tertuliskan di sini juga. Itu informasi awal Bapak Ibu. Jadi ini informasi tambahan nanti mungkin bisa dimulai dari start mulai dari Senin Bapak Ibu. Ini kami juga sudah dibentuk khusus untuk kegiatan upgrading ini. Jadi nanti kalau ada info-info yang baru, nanti Bapak Ibu bisa saya share informasi itu. Itu mungkin ada yang bertanya, kalau bisa nanti akan saya jawab, kalau tidak nanti akan saya jadikan PR Bapak Ibu. Saya Pak. Oke, pripun. Oke, terima kasih. Kalau seperti ini Pak, jika peserta mendaftar untuk simposium namun tidak lolos, apakah sudah termasuk otomatis diikutkan dalam seminar begitu Pak, atau harus mendaftar dua-duanya? Terima kasih. Oke, otomatis Bu. Jadi nanti misalnya 1.000 yang diambil 600, berarti 400 itu nanti langsung masuk dalam kuota seminar Bu. Gitu. Tidak usah mendaftar lagi. Berarti yang tidak lolos sudah termasuk ke seminar ya Pak ya? Yang tidak lolos 600 ya? Sampun, nggih. Terima kasih Pak. Terus ada juga niki, kan nanti kan ini sambil nunggu teman-teman yang bertanya mungkin nggih. Jadi tadi juga ditawarkan oleh BBGP kalau misalnya ada dari guru penggerak kabupaten mana yang mau tampil itu bisa menghubungi pihak BBGP. Jadi mungkin kalau dari Kabupaten Demak angkatan 5 ini mau tampil ya nanti bisa dipersiapkan. Nanti kita akan menyampaikan mungkin dari sesi videonya, proses latihannya, sampai proses penampilannya bagaimana biar nanti apakah ini bisa layak ditampilkan di kegiatan tersebut apa tidak. Kalau misalnya GP angkatan 5 ada yang berminat ikut atau mungkin kelompok atau individu nanti bisa sampaikan ke saya, nanti bisa saya sampaikan, saya tidak lanjuti ke pihak BBGP. Ada lagi Bapak Ibu? Niku Pak Kata ini yang ada, sedang angkat tangan. Cinta Pak Rifat tadi enggak? Bu Mulia sama Bu Nur. Bu Mulia, nggih Bu Mulia, monggo Bu. Suwun Pak Eko, Pak Mita. Izin tanya Pak, itu simposium tuh modelnya kayak pelatihan gitu Po buat hari. Jadi terima kasih. Simposium itu seperti ini Bu. Ibu punya best practice, punya karya gitu. Nanti kan ikut diseleksi Bu. Jadi simposium itu nanti jenengan menyampaikan best practice jenengan Bu. Jadi kayak saya misalnya saya misalnya punya best practice tentang pemanfaatan edu game untuk pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, misalnya itu saya lolos di kegiatan simposium itu, nanti simposium itu adalah kegiatan untuk menyampaikan apa yang jenengan punya pengalaman, entah itu tekniknya, bagaimana cara share kepada peserta didik, itu nanti bisa disampaikan di situ Bu. Jadi bukan pelatihan Bu, bukan pelatihan. Suwun Pak. Bu Nur Hamidah Bu. Nggih Pak Eko, matur nuwun. Pak Eko, terkait simposium tadi terkait best practice, berarti nanti kan naskahnya berupa best practice ya. Betul. Tuh. Terus terkait tadi puncak upgrading tadi kan 6.000 GP ya. Berarti apakah itu nanti semua dari angkatan 5, 6, 7 memang mengikuti itu semua atau pripun? Ataukah yang hanya, kalau tadi yang simposium kan hanya 600, kalau yang seminar hanya 1.000 nggih
pinten 1.000. Seminar 6.000, Bu. Seminar 6.000. Nggih. Seminarnya 6.000. 6.000. Iya. Oke, Seminar berarti kalau nanti tidak lolos di simposium berarti otomatis ikut seminar ngoten nggih. Berarti otomatis. oh gitu. Nggih. Itu. Iko. Matur nuwun, Pak. Nggih. Kayaknya sudah jelas nih Bapak nggih. Bu Eli tadi sepertinya angkat tangan, Pak. Mulai dari sekarang Bapak Ibu silakan dipilih subtema tadi, mulai dari kegiatan literasi, numerasi, kemudian sampai kualitas pembelajaran, silakan dipilih. Dan nanti Ibu bisa menyiapkan naskahnya mulai dari sekarang. Cuma nanti gaya selingkung, entah itu penulisannya dan bagaimana itu nanti bisa didapatkan pada Mandek ya? Apa punya Bro? Mandek. Sama Pak. Halo Pak Eko. Saya terpental. Maaf teman-teman. Pripun? Tadi pripun Bu Eli? Maaf Pak, ini untuk PPT bisa di-share tidak Pak? Oh bisa. Tapi gini, itu PPT saya kan ini ya screenshotan, ini mungkin nanti bisa saya share yang versi lengkap Bu. Cuma ini saya menunggu dari BBKP. Oh nggih, makasih Pak. Izin bertanya Prof. Monggo. Iki kayaknya saya punya tidak lanjut dari terkait dengan literasi. Mungkin kan beberapa bagaimana cara pelaporan dan sebagainya. Mungkin kalau teman-teman ada yang punya contoh, izin di share Prof. Termasuk saya. Oke, gini Pak Wandi, terkait laporan itu, jadi gini, kalau yang saya tahu ya, jadi setiap event itu panitia itu punya istilahnya ini minat sendiri-sendiri yang kita kenal dengan gaya selingkung tadi. Jadi mungkin setiap best practice, setiap lomba, setiap apapun itu yang berkaitan dengan naskah itu setiap panitia, setiap event itu punya gaya yang berbeda-beda. Nah ini jenengan siapkan saja, misalnya apa yang mau jenengan sampaikan gitu. Jadi nanti tinggal mengikuti aja. Contoh misalnya gini, yang diminta oleh BBGP itu misalnya dari awal, dari cover, kemudian ada pendahuluan, ada pengantar dan lain sebagainya. Terakhir, kadang di event yang lain itu juga ada yang sama dengan tidak. Itu namanya gaya selingkung. Jadi lebih baik menunggu ini aja Pak Wandi. Menunggu tanggal 15 saja, ikuti coaching kliniknya dari BBGP. Itu aja. Tapi kalau teman-teman ada yang punya contoh, kalau saya terus terang tidak punya yang khusus untuk yang literasi numerasi, saya belum ada. Tapi kalau teman-teman ada yang pernah mempunyai best practice berkaitan dengan literasi numerasi, silakan bisa berbagi, tidak apa. Tuh. Yang penting daftar dulu nanti hari Senin. Oke, siap ditunggu. Ini mumpung saya ada sesuatu yang bisa digarap menawa gitu. Wah, cocok ya. Siap. Ini terkait dengan proyek museum keliling ini loh. Prof, tidak lanjut ilmu jenengan tak buat museum berbasis aplikasi. Wah, cocok ya. Tak ngerti story WA-ne.
Jelas. Ajaran Prof. Kok tak perbaikin, nek ono acara gini kan nanti tampilannya tak perbaiki. Oke, sip. Ya oke, Jima. Nah, ini kaitan dengan tadi yang saya tawarkan, ada ndak GP5 yang pengen tampil di acara tersebut? Kita tari P5 nih profil pelajar Pancasila wani tampil ora? Tapi butuh latihan lagi kayaknya. Nek bisa ambil peran, Pak. Ah, cocok Ibu Pur. Nah, apa Bu Pur monggo? Posisi baru, teman-teman yang lain bisa direkrut, tidak Oh, gitu. Mbok menawi. Ya. Ya paling tidak demak muncul lah. Kalau enggak ya personal juga enggak apa-apa, atau Pak Mif yang jago pantun juga ditampilkan di kolaborasikan sana. Nah, ini sekalian saya sampaikan, ini saya kemarin disinggung sama Pak Indra juga di Japri. Loh Mas, apa kegiatan seminar GP5 kok mandek piye? Lah, wah ya Pak, sebentar saya baru koordinasi kegiatan memilih materi-materi dengan teman-teman. Nah, saya jawabnya gitu. Nah, ini teman-teman dari yang hadir ini yang mungkin punya sesuatu yang mungkin bisa dibagi atau di-share, entah itu pengalaman, materi-materi yang kekinian mungkin bisa disampaikan ke kita, nanti kita bisa menjembatani. Itu. Kemarin saya menawarkan ke teman-teman itu ini membuat video pembelajaran. Ini kalau misalnya cocok nanti bisa ditindaklanjuti gitu. Pokoknya yang punya ide silahkan disampaikan ke kami, nanti kita coba diskusikan nanti. Ini yang baru hadir Bu Lestari. Nggih, Pak Eko. Oke, Bu Lestari, jadi kesimpulan dari meeting ini, jadi nanti ada tindak lanjut dari guru penggerak, itu dari BBGP mengadakan kegiatan upgrading Bu. Jadi upgrading kegiatan di Solo itu dikemas dalam bentuk seminar dan simposium. Oke. Simposiumnya itu nanti yang apa itu? Yang dipersyaratkan itu adalah mengirim naskah Bu. Nanti akan dipilih 600 peserta. 600 peserta untuk ikut simposium. Nah, kemudian yang seminar itu 6.000 Bu. Ya, 6.000. Oh begitu, semacam seminar karya tulis begitu. Jurnal gitu, artikel gitu. Ya, nanti kalau masalah itu nanti kita bisa ketahui di tanggal 15 Bu, saat coaching klinik penulisan naskah. Oke. Apakah nanti bentuknya seperti artikel, apakah bentuknya seperti ya nanti kita ikuti gaya selingkungnya dari BBGP Bu. Oh nggih Pak Eko. Nanti untuk screenshot kegiatan atau timelinenya saya share di grup aja nanti. Ya teman-teman yang tidak bisa ikut bisa mempersiapkan diri. Matur nuwun Pak. Nggih. Nggih, ngoten mawon nggih Bapak Ibu nggih. Ini saya masih di sekolahan juga, nanti saya belum kukut nih. Oke, saya kira cukup. Mas Mif, nggak ada pertanyaan lagi. Sampun, Bro. Nanti untuk versi lengkapnya, presentasi versi lengkapnya akan saya share di grup menunggu kiriman dari BBGP, kemudian link pendaftaran, mungkin kalau sudah akan segera saya share ke grup kita lah gitu. Oke, dari saya cukup sekian. Mohon maaf, saya yakin banyak kekurangan dari apa yang saya sampaikan karena ini sifatnya saya ingin menyampaikan segera biar Bapak Ibu ada persiapan. Untuk start hari Senin nanti insya Allah sudah mulai pendaftaran untuk kegiatan upgrading ini. Oke, dari saya cukup sekian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Eko. Oke, Bapak Ibu. Saya akhiri.